Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari NIM 3203 131040 dari kelas Geografi C 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip dasar penginderaan jauh. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, kita harus tahu mengenai apa itu penginderaan jauh. Menurut Wilson dan Kiefer tahun 1979, penginderaan jauh atau inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang akan dikaji. Di dalam pembahasan kali ini, ada 8 manfaat dalam penginderaan jauh. Yang pertama, identifikasi penutupan lahan atau land cover. Yang kedua, manajemen dan perencanaan wilayah. Yang ketiga, identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan. Yang keempat, manajemen sumber daya hutan. Dan yang kelima, eksplorasi mineral. Yang keenam, pertanian dan perkebunan. Dan yang ketujuh, manajemen sumber daya air. Dan yang kedelapan adalah manajemen sumber daya laut. Nah, kemudian ada 3 komponen penginderaan jauh. Yang pertama, objek yang akan diindra. Yang kedua, sensor yang digunakan untuk merekam suatu objek. Yang ketiga, gelombang elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Di dalam penginderaan jauh, terdapat 2 jenis produk data penginderaan jauh. Yang pertama, citra foto. Citra foto dihasilkan oleh alat perekam, kamera dengan detektor berupa film dengan mekanisme perekaman serentak. Biasanya direkam dalam spektrum tampak atau perluasannya. Di masa ini berkembang teknologi digital yang dapat menggantikan peran film sebagai media penyimpanan objek. Dan yang kedua, citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan oleh sensor non-kamera mendasarkan pada penyiaman atau kamera detektor bukan film. Proses perekaman parsial dan direkam secara elektronik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penginderaan jauh dapat berperan dalam mengurangi secara signifikan kegiatan survei terestrial dalam inventarisasi dan monitoring sumber daya alam. Kegiatan survei terrestris dengan adanya teknologi ini hanya dilakukan untuk membuktikan suatu jenis objek atau fenomena yang ada di lapangan untuk disesuaikan dengan hasil analisis data. Menurut Sutanto tahun 1994, penggunaan penginderaan jauh lebih baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi setiap penggunaannya. Pada tiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, citra menggambarkan objek daerah dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip. Wujud dan letak di permukaan bumi relatif lengkap, meliputi daerah yang luas, serta bersifat permanen. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran 3-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Kemudian, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Dan yang kedua, citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Yang ketiga, citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Baiklah, sekian hasil pembahasan mengenai penginderaan jauh pada video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.